Oke, barengan sama Nobo, Oppo Find N3 Flip. Satu buah handphone flip terbaru dari Oppo yang gue suka terlalu banyak. Melebihi ekspektasi gue. Menyenangkan handphone yang satu ini. Yuk kita bahas. Oppo Find N3 Flip adalah handphone flip pertama dari Oppo yang gue pakai secara ekstensif. Di tahun lalu, Oppo Find N2 Flip itu gue nggak sempat megang lama lah. Tapi di situ bisa gue bilang gue tidak terlalu amazed dengan sistem kamera yang dipunya. Somehow, mungkin apakah ada telepati atau gimana, nggak ngerti gitu ya. Oppo merubah sistem kamera Oppo Find N3 Flip di tahun 2023 menjadi satu buah handphone yang sangat-sangat menarik untuk dijajal. Kerjasamanya Oppo dengan Hasselblad di Oppo Find N3 Flip jadi satu buah game changer untuk kamera di handphone dengan form factor flip seperti ini. Emang segimananya sih Fik hasilnya kok sampai dipuji seperti itu? Biarlah hasil-hasil foto ini yang berbicara sambil gue ceritain tentang kameranya. Oppo Find N3 Flip ini sebenarnya berani banget ya, karena dia jadi handphone flip pertama nih yang berani ngebawa telekamera, jadi handphone flip pertama yang ngebawa sensor kamera dengan megapiksel besar, dan juga jadi handphone flip pertama yang punya triple flagship camera system. Ada 50 megapiksel main kameranya, 48 megapiksel ultra wide angle kamera, dan juga 32 megapiksel portrait kamera. Gak ketinggalan, ada juga 32 megapiksel selfie kamera di bagian layar dalam. Nah, untuk hasilnya sendiri, seperti dari tadi yang udah dilihat, secara warna ini pol. Dan ini kebantu banget emang antara kerjasamanya Oppo dengan Hasselblad ya, yang dikenal dengan Hasselblad Natural Color Solution. Ditambah Oppo-nya juga nggak berhenti di situ. Ada teknologi yang ditaruh sama Oppo namanya adalah Oppo Computational Photography. Jadi nge-tuning nih dynamic range dari foto yang kita ambil menjadi lebih maksimal. Mungkin kalau ngomongin teknologi menurut lo itu berasa rumit, ya udah nggak apa-apa. Kita cuma ngerti aja pokoknya hasil foto yang dipunya sama Oppo Find N3 Flip ini looks-nya udah enak. Dan buat lo yang doyan bermain-main dengan warna, pas banget sebenarnya karena Oppo dan juga Hasselblad ngebikin filter khusus untuk handphone ini. Yang pertama namanya adalah Radiance. Yang ini ngebikin foto yang kita punya jadi lebih warm. Ada juga Emerald yang ngebikin foto jadi lebih dingin atau cold. Dan Serenity yang konsepnya ini lebih seperti teal and orange. Jadi foto yang diambil itu punya kesan filmic. Jujur ya, setelah megang Oppo Find N3 Flip ini dan juga bermain-main dengan kameranya lebih lama, gue jadi merasa Oppo berhasil mematahkan handphone flip itu emang handphonenya content creator aja. Ya nolong memang untuk content creator, tapi buat lo yang pengen berfoto-foto lebih serius, Oppo Find N3 Flip ini sangat-sangat bisa dipertimbangkan karena ada angle-angle unik yang bisa lo dapat dengan handphone yang satu ini. Dengan menggunakan fitur seperti flex form fotografi misalnya gitu ya, kita bisa dapetin angle yang beda untuk pengambilan foto. Walaupun perbedaannya mungkin tidak night and day, tapi udah cukup lah untuk membedakan hasil foto kita dengan hasil teman-teman yang menggunakan handphone yang lainnya. Belum lagi dengan flex form ini pula, nah untuk lo yang content creator nih yang tadi gue sempat singgung gitu ya, memudahkan kita lah untuk monitor udah oke belum angle-nya, giginya ada cabenya enggak atau segala macam. Plus juga kan ada dual screen preview gitu ya. Jadi juga bisa sambil dilihat positioning dan juga angle kita menggunakan cover screen yang ada di Oppo Find N3 Flip. Dan juga buat kita yang pengen nostalgia-nostalgiaan, nggak ketinggalan ada yang namanya camcorder capture. Jadi ya kayak semacam kita menggunakan camcorder lah di era-era 90-an. Kalau kalian sudah lahir. Ngomongin handphone flip sebenarnya nggak lengkap kalau kita tidak melihat desainnya dengan lebih dalam lagi. Karena emang sebenarnya secara desain ini ada banget perbedaannya dibandingkan dengan kompetitor-kompetitornya. Kita mulai dari mungkin bagian yang paling nyata, yaitu cover screen. Oppo Find N3 Flip ini mempertahankan desain vertikal untuk cover screen-nya. Layar yang kita pakai di handphone pada umumnya itu memang bentuknya vertikal. Jadi kalau cover screen-nya vertikal, ya make sense. Dan dengan desain cover screen vertikal ini pula, akhirnya Oppo bisa menaruh 3 buah kamera flagship nih di bagian depan handphone ini. Dan nggak sekedar menaruh kamera aja, karena juga ada finishingnya yang bisa dibilang menambah look mewah dengan sebutan Cosmos Ring dan juga Starlight Track. Kita geser ke seberang kameranya, Oppo Find N3 Flip ini memiliki yang namanya Alert Slider. Dan slider ini memiliki fungsi untuk kita mengganti mode silent
vibrate, dan juga ring secara berurutan. Nah, terus kalau kita ngelihat lebih detail di bagian cover hinge-nya, di sini ada tekstur yang menurut gue itu enak dimainin. Dan juga tekstur ini ternyata kalau kena lampu atau kena lighting, ada semacam permainan cahaya yang ya nice to look dan juga nice to have. Untuk keseluruhan desainnya sendiri, si Oppo Find N3 Flip ini emang sengaja didesain curvy. Ini sebenarnya tujuannya untuk ngasih efek nyaman di tangan gitu ya. Karena memang mengingat handphonenya udah ringan, 198 gram, dan juga tipis, 7,9 mili, jadi pengennya ngasih grip yang juga maksimal untuk penggunaan sehari-hari. Oh iya, untuk finishing, Oppo Find N3 Flip itu punya 3 warna. Yang pertama itu namanya adalah cream gold, lalu ada misty pink, dan yang gue pegang ini namanya adalah sleek black. Dari bagian eksterior, kita sekarang pindah ngelihat ke bagian dalam atau bagian layar dalamnya Oppo Find N3 Flip. Di sini ada satu hal yang unik yang pertama kali gue sadarin, yaitu bagian bezel. Oppo Find N3 Flip ini punya bezel yang agak menonjol dan juga finishingnya matte untuk mengcover layarnya. Layarnya sendiri ini 6,8 inci, udah pakai panel AMOLED LTPO dengan refresh rate 120 Hz. Salah satu kebanggaan dari Oppo Find N3 Flip ini sebenarnya adalah crease-nya. Karena crease-nya ini lebih tidak terasa dan juga lebih tidak terlihat dibandingkan dengan handphone flip pada umumnya. Untuk masalah hinge-nya sendiri, Oppo Find N3 Flip ini udah dapat sertifikasi dari ToughFriendLand untuk reliable folding. Nggak ketinggalan, ada sertifikasi juga yaitu IPX4. Kalau kita coba terjemahin arti sertifikasi tadi ke bahasa Indonesia, Oppo Find N3 Flip ini hinge-nya kuat karena diklaim bisa dibuka tutup terus-terusan selama 600.000 kali. Kalau dibuka tutup handphone ini selama 100 kali sehari, jatuhnya dia bisa dipakai selama 16 tahun. Kayaknya udah ganti handphone ya kalau 16 tahun mah. Oh ya, untuk rasa dari hinge Oppo Find N3 Flip ini sendiri, jatuhnya bisa dibilang empuk. Kalau katanya nggak tepat, empuk tuh gimana ya? Maksudnya luas gitu ya, nggak yang rigid. Jadi kalau misalnya kita pengen buka flip pakai satu tangan seperti ini, itu masih bisa banget dan aman. Tapi jangan takut, dalam posisi tertutup pun dia tetap masih kuat sebenarnya. Jadi kalau misalnya lo selipin kertas di tengah-tengah, terus lo tutup handphonenya, bisa kok lo pegang kertasnya aja, karena handphonenya nge-grip dengan sangat kuat. Oke, selesai nih pembahasan desain. Yuk kita sekarang masuk ke bagian performa dari handphone flip terbarunya Oppo kali ini. Secara internalnya, Oppo Find N3 Flip ini memiliki chipset MediaTek Dimensity 9200. Proses fabrikasinya ada 4 nanometer tuh. RAM-nya 12 GB LPDDR5X, storage-nya 256 GB UFS 4.0, baterai 4300 mAh, udah support 44 watt Super VOOC, Bluetooth-nya udah 5.3, Wi-Fi 7, NFC, dan juga udah dual speaker Dolby Atmos. Jadi bisa dibilang Oppo Find N3 Flip ini memang didesain secara internal untuk bisa bertahan atau dipakai lama gitu ya. Mungkin ekspektasi 2-3 tahun ke depan masih ngebut, masih bisa lah tercapai si Oppo Find N3 Flip ini. Dan selama seminggu terakhir, gue coba jajal-jajal pakai handphone ini untuk penggunaan harian, tentu udah aman banget, lebih dari cukup. Kalau kita ngomongin masalah benchmark, nah boleh nih. Gue bacain data-data yang gue punya. Diukur menggunakan Antutu versi 10, gue bisa dapetin skor 1.025.355. Geekbench-nya punya angka single core 1.338 dan multi-core skornya 3.476. Untuk OpenCL, gue dapetin skor 7.893 dan Vulkan-nya 7.280. Jadi emang potensinya untuk handphone ini bisa di-push dan juga kerja berat sebenarnya hadir. Tapi yang menarik, di saat gua tes menggunakan 3D Mark, angka stabilitas yang gua miliki itu adalah 40%. Nah mungkin kalau kita coba terjemahkan gimana sih cara membaca angka-angka benchmark yang tadi udah kita sebutin, mungkin simpelnya begini. Oppo Find N3 Flip kalau misalnya mau dipakai kebut-kebutan, kerja keras ya sebenarnya sih bisa-bisa aja dan juga sah-sah aja. Tapi peruntukannya memang bukan untuk di-push terus-terusan kerja keras seperti itu. Oh ya, masih ngomongin tentang penggunaan sehari-hari, ada satu hal yang harus di-appreciate sebenarnya dari Oppo Find N3 Flip, yaitu adalah masalah ColorOS 13 yang dipakai di handphone ini. Karena sebenarnya si ColorOS ini udah lumayan banget ya buat dipakai sehari-hari. Shortcut buat masuk ke split screen tuh udah hadir, tinggal swipe 3 jari. One hand mode juga mudah banget, tinggal swipe ke bawah.
Gestures-nya juga easy to use and easy to understand. Dan menurut gue, si gestures dan shortcuts tadi itu ngebikin si Oppo Find N3 Flip ini tidak hanya mewah secara look, tapi juga untuk penggunaan sehari-harinya. Yet at the same time, kemewahan pakai handphone ini juga pengen dibarengin sama Oppo dengan kita yang lebih playful. Dengan apa? Tentunya dengan hadirnya beberapa fitur-fitur yang bisa dibilang lucu gitu ya, di vertical screen bagian depan atau di cover screen-nya. Tadi kan sempat disinggung kalau misalkan cover screen-nya itu adalah bentukannya vertikal. Sebenarnya bukan hanya masalah desainnya aja, tapi masalah fungsinya pun juga ini udah dipikirin sama Oppo. Untuk fitur lucu-lucuan dulu deh, yang tadi sempat gue omongin. Oppo Find N2 Flip itu di tahun lalu sempat ngebawa yang namanya Digital Pad. Nah, di tahun ini, Oppo Find N3 Flip masih menghadirkan Digital Pad di cover screen-nya. Bedanya, tahun lalu itu 2D, tahun ini bentukannya udah 3D. Ada 8 Digital Pad yang bisa lo pilih, kalau gue pribadi sukanya yang ini, yang harimau. Tapi tentu nggak itu aja ya. Untuk cover screen-nya sendiri, si Oppo Find N3 Flip ini juga udah di-optimize. Jadi lo banyak nih bisa menikmati third-party apps kayak WhatsApp, TikTok, YouTube, Netflix, dan juga aplikasi lainnya untuk digunakan langsung di cover screen-nya. Belum lagi juga kemudahan-kemudahan lo seperti tadi di bagian kamera ya, untuk monitoring, angle, dan semua segala macam menggunakan dual screen preview. Biasanya nih kalau gue lagi asik ngomongin performa, suka ada pertanyaan susulan yaitu bagian baterai. Gimana sih Vic performa baterainya dari si Oppo Find N3 Flip? I'm happy to say, pas gue pakai selama beberapa minggu terakhir, si Oppo Find N3 Flip ini resmi bisa disahkan menjadi one dayer phone, alias handphone ini bisa dipakai seharian aman. Data yang gue punya, Find N3 Flip itu bisa punya screen on time up to 5 jam 20 menit dengan total standby time 22 jam 48 menit saat gue push penggunaannya dari 100 ke 13%. Tapi kalaupun lo tipikal orang yang insecure kayak gue, pengennya punya handphone yang ini secara baterainya selalu tinggi, paling nggak di atas 30-40% terus-terusan, simple banget sebenarnya, tinggal colok aja ke chargeran karena si Oppo Find N3 Flip ini udah support 44 watt Super VOOC. Dan secara konsisten, nggak pernah tuh gue ngelewatin waktu di atas 1 jam untuk ngisi daya handphone ini dari 10% ke bawah sampai ke 100%. Nah, jadi kalau ditanya pendapat gue overall gimana tentang si Oppo Find N3 Flip, jawaban gue adalah ini satu buah handphone lipat yang udah ready to use. Jadi bukan produk coba-coba. Dan harus diapresiasi ya Oppo karena hanya perlu 2 iterasi aja untuk bisa ngebikin satu buah handphone lipat yang emang ini udah oke dan juga nggak ketinggalan ada breakthrough teknologinya. Satu hal yang seru juga sebenarnya adalah yang dibawa sama Oppo ke Indonesia itu nggak cuma Oppo Find N3 Flip, tapi juga ada Oppo Find N3 yang versi foldable-nya, plus juga layanan premiumnya. Ya, lo nggak salah dengar. Jadi si Oppo Find N3 Flip ini punya yang namanya Oppo Find N3 Flip Premium Service. Apa sih Premium Service ini? Yang pertama, kita ngedapetin Oppo Care Plus senilai 1.499.000. Nggak ketinggalan, Oppo Find N3 Flip ini juga international warranty. Jadi bisa diklaim garansinya di seluruh dunia. Lo juga akan mendapatkan yang namanya refresh service atau ganti anti gores gratis 2 kali selama 1 tahun, door-to-door repair collection, free send-in repair service, premium lane, exclusive hotline, dan juga exclusive engineer. Pokoknya nanti kalau lo perlu info lengkap tentang si Oppo Find N3 Flip Premium Service ini, gue bakal coba taruh deskripsi lengkapnya atau link menuju Premium Service itu di kolom deskripsi. Jadi pada akhirnya bisa dibilang wajar lah ya kalau gue amazed dengan si handphone lipat yang satu ini. Karena emang premiumnya tidak hanya secara look, specs, tapi juga sampai ke service-service-nya. Tapi itu kan dari sisi gue ya yang amazed. Kalau dari sisi lo gimana? Ayolah, kita ngobrol-ngobrol. Tulis di kolom komentar. Buat sekarang Taufik mau mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!